Bayangkan ini sahabatku, tiba-tiba pintu rezeki terbuka, uang datang dari arah yang tak pernah Anda duga. Bukan ratusan ribu, bukan jutaan, tapi miliaran rupiah mengalir deras seperti sungai yang tak terbendung. Apakah itu mungkin? Jawabannya, ya, jika Allah sudah berkehendak. Dan rahasianya ternyata tersimpan dalam satu surat pendek yang setiap hari kita baca sejak kecil, yaitu Qul Huwallahu Ahad, surah Al-Ikhlas. Tapi, bila diamalkan dengan tata cara khusus selama 7 malam berturut-turut, ia bisa menjadi wasilah datangnya pertolongan Allah dan rezeki yang tidak masuk akal logika manusia. Video ini akan membongkar rahasia yang bisa mengubah nasib Anda. Jadi, jangan kemana-mana, tonton sampai habis. Jangan lupa subscribe sekarang, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat dari Renungan Hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sahabat Renungan Hati yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Solawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa saya, semoga Anda semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, ya Rabbal Alamin. Pernahkah Anda merasa hidup begitu berat? Usaha sudah dijalankan, doa sudah dipanjatkan, ikhtiar kesana-sini tak pernah berhenti, tapi rezeki terasa begitu sulit. Hutang menumpuk, kebutuhan keluarga terus berjalan, sementara dompet seakan selalu kosong. Di saat seperti itu, banyak orang merasa hampir menyerah. Bahkan ada yang menangis diam-diam di malam hari, tak tahu lagi harus berbuat apa. Namun sahabatku, tahukah Anda bahwa Allah yang Maha Kaya, yang menggenggam seluruh isi langit dan bumi, sesungguhnya sudah menyediakan jalan rahasia bagi hamba-hambanya. Jalan yang sederhana, namun hanya bisa ditempuh oleh orang yang benar-benar ikhlas, sabar, dan yakin. Jalan itu adalah amalan dari surat yang paling pendek tapi paling agung. Surat yang hampir setiap orang hafal sejak kecil. Surat yang setiap hari dibaca saat sholat. Surat yang terdiri dari hanya 4 ayat, tapi kekuatannya mampu mengguncang langit, membelah pintu rizki, bahkan mendatangkan pertolongan Allah dari arah yang tak pernah kita sangka. Ya sahabatku, itulah surat Al-Ikhlas, atau yang lebih kita kenal dengan Qul Huwal. Banyak orang menganggapnya biasa saja, hanya bacaan pendek untuk sholat anak-anak. Padahal para ulama, para wali, bahkan guru-guru besar dari pesantren menyimpan rahasia besar di balik surat ini. Mereka mengijazahkan satu amalan khusus, yaitu Qul Huwa 7 malam, dan inilah yang akan kita bahas kali ini. Bagaimana satu surat pendek bila diamalkan dengan tata cara tertentu bisa menjadi wasilah turunnya rezeki besar, bukan hanya sekedar puluhan ribu, bukan sekedar jutaan, tapi bisa sampai miliaran rupiah yang datang dengan cara yang sama sekali tidak pernah kita duga. Sahabatku, jangan buru-buru tidak percaya. Ingatlah, Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya, dan Dia akan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka rizki miliaran sekalipun, jika Allah sudah berkehendak, akan datang tanpa pernah kita bayangkan jalannya. Namun perlu dipahami, amalan ini bukan sulap, bukan sihir, dan bukan pula jalan pintas bagi orang malas. Amalan ini adalah wasilah batiniyah, cara mengetuk pintu langit ketika pintu dunia seakan tertutup.
Bayangkan sahabatku, di tengah malam ketika semua orang tidur pulas, Anda bangun, berwudu lalu sujud dalam sunyi, hanya ada Anda dan Allah. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat. Di saat itulah pintu langit terbuka, doa diangkat oleh malaikat, dan Allah mendengarkan dengan penuh kasih sayang. Itulah saat paling mustajab, itulah kunci amalan ini. Ada kisah nyata tentang seorang hamba Allah bernama Pak Ahmad. Pak Ahmad dulunya seorang pedagang kecil di pasar. Hidupnya sederhana, tapi tiba-tiba cobaan besar menimpanya. Usahanya bangkrut, modal habis, bahkan ia terjerat hutang ratusan juta. Setiap hari yang datang ke rumahnya bukan pembeli, tapi penagih hutang. Ia merasa hidupnya hancur, air matanya tak pernah kering. Di tengah keputusasaan itu, Pak Ahmad mendatangi seorang guru agama di kampungnya. Dengan suara lirih ia berkata, "Kiai, saya sudah tak tahu harus bagaimana lagi. Usaha gagal, hutang menumpuk, keluarga pun hampir tak bisa makan. Adakah jalan keluar bagi saya?" Sang kiai menatapnya dengan penuh kasih sayang, lalu memberikan satu ijazah amalan. Beliau berkata, "Nak, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Lakukanlah amalan ini selama 7 malam berturut-turut. Bacalah surat Al-Ikhlas dengan tata cara yang akan saya ajarkan. Lakukan dengan ikhlas, yakin, dan jangan berhenti berusaha." Malam itu juga Pak Ahmad mulai mengamalkannya. Ia bangun tengah malam, berwudu, lalu menunaikan sholat tahajud dan hajat. Setelah itu ia membaca surat-surat pendek, zikir dan doa sebagaimana diajarkan. Hatinya bergetar, air matanya jatuh. Ia benar-benar menyerahkan seluruh masalahnya kepada Allah. Lalu sahabatku, apa yang terjadi? Tak lama setelah amalan itu selesai, tiba-tiba seorang sahabat lama yang dulu pernah berbisnis dengannya datang membawa kabar gembira. Sahabat itu menawarkan kerjasama usaha baru, sekaligus membantu melunasi sebagian hutangnya. Tidak hanya itu, beberapa hari kemudian ada investor yang bersedia menyuntik modal dalam jumlah besar. Usaha Pak Ahmad kembali bangkit. Subhanallah, dalam hitungan bulan, bukan hanya hutangnya yang lunas, tapi ia juga kembali mapan, bahkan rezekinya mengalir lebih deras daripada sebelumnya. Ketika ditanya rahasianya, Pak Ahmad hanya tersenyum dan berkata, "Saya hanya membaca Qul Huwallah dengan hati yang ikhlas. Bukan Qul Huwallah yang mendatangkan uang, tapi Allah yang mengabulkan doa saya lewat amalan itu." Kisah ini menjadi bukti nyata bahwa siapapun yang berdoa dengan sungguh-sungguh, ikhlas dan istiqomah, Allah akan bukakan pintu pertolongan dari arah yang sama sekali tidak pernah disangka. Sebelum kita lanjut ke tata cara lengkapnya, jangan lupa subscribe channel Renungan Hati dan aktifkan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video bermanfaat berikutnya. Amalan ini tidak boleh dilakukan asal-asalan. Ada tata cara khusus yang harus diperhatikan agar doa dan bacaan kita sampai ke hadirat Allah dengan penuh keberkahan. Berikut langkah-langkah atau kaifiyah dalam mengamalkannya. Langkah pertama, niat dan persiapan batin. Luruskan niat. Lakukan semata-mata karena Allah, bukan karena ingin kaya semata. Tanamkan keyakinan dalam hati bahwa Allah lah yang Maha Kuasa mendatangkan rezeki. Langkah kedua, dilakukan selama 7 malam berturut-turut. Amalan ini wajib dilakukan tanpa putus. Jika terlewat 1 malam saja, maka harus diulang kembali dari awal. Langkah ketiga, waktu pelaksanaan. Waktu terbaik adalah tengah malam hingga menjelang subuh, terutama setelah pukul 12 malam. Inilah saat ketika doa paling mustajab, karena Allah turun ke langit dunia untuk mengabulkan doa hambanya. Langkah keempat, persiapan lahiriah. Ambil wudu agar badan dan hati dalam keadaan suci. Pakailah pakaian yang bersih.
Duduk di tempat yang tenang, jauh dari gangguan, dan usahakan menghadap kiblat. Langkah kelima, solat pembuka. Laksanakan solat tahajud 2 rakaat dengan penuh kekhusyukan. Lanjutkan dengan solat hajat 2 rakaat. Niat khusus untuk memohon rezeki dan pertolongan Allah. Rakaat pertama, setelah Al-Fatihah, baca surah Al-Kafirun 1 kali. Rakaat kedua, setelah Al-Fatihah, baca surah Al-Ikhlas 1 kali. Langkah keenam, rangkaian bacaan. Setelah solat, duduk dengan tenang, lalu baca secara berurutan. 1. Surah Al-Fatihah 3 kali. 2. Surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad 3 kali. 3. Ayat kursi 3 kali. 4. Surah Al-Qadar 3 kali. Langkah ketujuh, zikir khusus. Baca zikir agung sebanyak 450 kali. Adapun bunyi bacaannya adalah Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Artinya, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Так, сейчас. В Коране сказано: «О сыны Адама, мы не спаслали вам одеяния для прикрытия ваших срамных мест и украшения, однако одеяние из богобоязненности лучше. Таково одно из знамений Аллаха». Jangan lupa subscribe channel Renungan Hati sekarang juga. Like video ini dan bagikan kepada saudara dan teman-teman Anda agar semakin banyak orang yang mendapat manfaat dari amalan mulia ini. Tuliskan di kolom komentar hajat dan doa Anda agar kita bisa saling mendoakan dan mengaminkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.